Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penonton sekalian, di sini saya akan memaparkan mengenai teori belajar bahasa Indonesia yang diambil dari artikel Nur Salim dan Hantika Aulia dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Wahyu Aji. Saya berasal dari jurusan Magister Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik, langsung saja mengenai teori belajar bahasa Indonesia yang ditulis oleh Nur Salim dan Hantika Aulia. Di sini menjelaskan yang pertama di bagian pendahuluan, yaitu mengenai bahasa sebagai kemampuan individu untuk menyampaikan suatu informasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya bahasa ini muncul dari dalam diri masing-masing, ya. Seperti yang dituliskan oleh Haras dan Bakhari tahun 2009, bahasa merupakan kemampuan individu dalam menyampaikan informasi atau sesuatu. Dan bahasa adalah sebuah sistem bunyi yang arbitrer, konvensional, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Jadi pada intinya bahasa ini tujuannya adalah sebagai sarana komunikasi yang muncul dari dalam diri manusia. Kemudian yang kedua mengenai pemerolehan bahasa, merupakan proses yang dialami manusia secara alami. Ya, jadi tiap manusia itu mendapatkan bahasa itu secara alami, ya, ataupun disengaja oleh dirinya masing-masing, timbul secara sendirinya, ya. Seperti ketika kita lahir, yaitu kita akan memperoleh bahasa ibu kita ataupun bahasa yang pertama kita gunakan. Dan kemudian seiring perkembangan, ya, kita akan menambah bahasa-bahasa sesuai dengan perkembangan bahasa kita. Kemudian yang ketiga adalah psikolinguistik, salah satu cabang ilmu yang mempelajari bahasa terkait dengan psikologi manusia. Adalah kaitannya dengan manusia dan bahasa. Itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, saudara-saudara. Jadi manusia ini selalu menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seperti mana yang dituliskan di nomor 4, kehidupan manusia tidak terlepas dari bahasa. Jadi di sini manusia dan bahasa itu saling berkaitan satu sama lain. Sehingga berdasarkan pendahuluan ini sangat penting sekali bagi kita semua untuk terus belajar mengenai teori-teori berbahasa. Nah, kemudian dari artikel ini hasil dan pembahasan yang pertama itu disampaikan adalah mengenai karakteristik berbahasa. Ada 6 karakteristik berbahasa. Yang pertama ialah oral. Oral itu kaitannya dengan mulut, karena bahasa ini adalah sesuatu yang keluar dari mulut manusia, ya. Sebagaimana yang dituliskan oleh Wardihan pada tahun 2002. Kemudian sistematis dan kompleks, ya. Karakteristik bahasa yang berikutnya. Sistematis dan kompleks ini artinya adalah terdapat kaidah dalam berbahasa, kaidah-kaidah tertentu. Dan pada suatu daerah, ya, pasti kaidah itu akan disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku di daerah tertentu, gitu, ya. Bahasa dikatakan lisan itu teratur, ya. Sistem yang berlaku pada bahasa bukanlah sistem yang sederhana, namun kompleks. Berbagai macam sistem itu dapat mencakup bahasa. Banyak sekali, ada gramatika, ada subsistem bunyi, leksikon, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, bahasa adalah arbitrer dan simbol, ya. Arbitrer ini merupakan hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan, yaitu berupa simbol, ya. Arbitrer ini bersifat mana suka ataupun abstrak. Dan bahasa itu selalu berkaitan dengan apa yang disimbolkan, ya, sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Contohnya, misalkan ketika ada gambar lingkaran dan di tengahnya bolong, ya, itu disepakati itu adalah gambar bola yang bolong, ya, gambar donat ataupun gambar ban mobil. Nah, seperti itu. Berarti ini sesuai dengan kesepakatan masing-masing, gitu, ya.
Kemudian bahasa itu juga berkarakteristik konvensional, ya. Nah ini karena arbitrer ini adalah berarti mana suka, sehingga bahasa ini perlu disepakati. Sebagai kesepakatan bersama, hal yang perlu dipahami adalah kenyataan bahwa kesepakatan itu bukanlah formal yang dinyatakan melalui musyawarah, sidang rapat ataupun kongres atau rapat lain-lainnya. Ya, tetapi bahasa ini secara tidak langsung ya telah disepakati bahwasanya ini menjadi suatu bahasa yang dilambangkan oleh bunyi atau gambar tertentu. Kemudian unik dan universal. Ya, setiap bahasa memiliki ciri khasnya sendiri yang tidak terdapat pada bahasa lain ya, karena beragam sekali bahasa ya sehingga ciri khasnya bisa berbeda. Contoh kalau di Jawa itu bahasanya sesuai dengan unggah-ungguh bahasa ataupun kepada siapa kita berbahasa gitu. Kemudian terdapat juga ciri-ciri yang diskrit yang memberikan identitas diri sebagai bahasa yang berbeda dari yang lain ya. Jumlah dan jenis vokal pun berbeda-beda. Contoh kalau di Indonesia kita mengenal ada 26 jenis huruf. Tapi kalau di Thailand lebih dari 40 dan juga daerah-daerah lain berbeda. Dan inilah yang menjadikan bahasa itu sangat beragam ya. Beragam masyarakat itu telah menggunakan bahasa ya berbeda-beda, baik itu karena lingkungannya, karena budayanya ataupun keturunan gitu ya yang merubah bahasa dari generasi ke generasi lainnya sehingga bahasa itu sangat beragam. Kemudian isu-isu yang berkembang dalam bahasa. Yang pertama mengenai perkembangan bahasa. Saudara-saudara sekalian, bahwasanya permulaan bahasa itu dibuktikan dengan tahap mengoceh pada bayi yang merupakan jenis vokalisasi dasar ya. Jadi ketika bayi itu baru bisa mengoceh beberapa bahasa ya, beberapa kata saja gitu ya. Kurang lebih ada 6 dan 9, kurang lebih ada antara usia 6 dan 9 bulan bayi mampu menghasilkan semua suara dasar ya. Misalkan kalau di Indonesia A sampai Z gitu ya. Dan terus berkembang sesuai dengan usianya gitu. Jadi ketika sudah mulai menginjak anak-anak, mengenal berbagai macam simbol bunyi, nah itu akan menambah perkembangan bahasa sesuai dengan usianya. Kemudian bahasa ini juga erat kaitannya dengan proses berpikir ya. Pertumbuhan itu tentu akan mempengaruhi proses berpikir manusia ya. Bahasa dan proses berpikir ini sangat berkaitan ya. Kemampuan anak dalam memahami konsep berhubungan dengan perkembangan bahasanya. Jadi ketika anak itu mulai masuk ke sekolah dasar ya, perkembangan bahasanya itu pasti bertambah. Kemudian masuk ke jenjang berikutnya, perkembangan bahasanya bertambah ataupun wawasannya, mulai mengenal bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa edukatif ya. Sebagaimana yang dituliskan Hidayat tahun 2014, bahasa adalah sebelum adanya pikiran dan adanya satu tahap perkembangan pikiran adalah sebelum adanya bahasa. Kemudian perbedaan budaya dalam bahasa. Bahasa ini dipengaruhi oleh perkembangan budaya, wilayah, dan perbedaan etnik dalam bahasa. Ya. Wilayah yang berbeda-beda tentu memiliki perbedaan budaya, ya, perbedaan kebiasaan ataupun kultur yang berkembang di masyarakatnya. Sehingga hal tersebut pun akan memengaruhi aspek sosial dan berpengaruh besar dalam keragaman bahasa. Dan kata lain, adanya perbedaan budaya akan mewarnai ragam bahasa itu sendiri. Dan ini perlu disatukan dalam sebuah konsep bahasa. Misalkan orang di daerah pedalaman itu pasti bahasanya sangat bergantung pada bahasa sukunya gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah di daerah kota itu sudah banyak terpengaruh oleh bahasa-bahasa lain yang dipelajari ataupun ketika datang bangsa-bangsa lain ya seiring berjalannya waktu akan mempengaruhi perkembangan bahasa juga, budaya-budaya yang masuk ke dalam Indonesia, ke negara tersebut gitu ya. Nah, kemudian teori belajar bahasa ya di sini sebagaimana yang dituliskan oleh Ellis tahun 1987 ada kurang lebih 7 teori belajar
bahasa. Pertama ada pendekatan pengkondisian. Ini artinya adalah bahasa dipelajari sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengkondisian. Artinya apa? Prinsip-prinsip pengkondisian diturunkan dari suatu organisme tingkat rendah dapat diterapkan pada pemahaman pembelajaran bahasa yang biasa gitu ya. Jadi ketika dikondisikan dalam suatu lingkungan yang berbeda ya tentunya bahasa ini dapat dipelajari secara lebih beragam ataupun secara lebih kaya gitu ya. Ide dasarnya adalah perilaku verbal seperti kelas perilaku lainnya dan diperoleh melalui penguatan respon verbal yang sesuai. Ya, ini sebagaimana yang dituliskan oleh Skinner ya. Mengemukakan ada dua jenis penguatan yaitu penguatan positif, penguatan negatif dan hukuman. Secara umum Skinner berpendapat bahwa perilaku verbal sama seperti perilaku lainnya yang dipaparkan oleh penguatan respon yang benar. Artinya apa? Bahwasanya bahasa ini dipelajari berdasarkan pengkondisian yang terjadi. Ya. Misalkan kita dikondisikan bersama dengan para ilmuwan, tentunya bahasa-bahasa ilmiah banyak sering digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan psikolinguistik atau kemampuan untuk mempelajari atau memperoleh bahasa. Ini kaitannya dengan bahasanya manusia dan bahasa itu tidak bisa dipisahkan ya. Karena perkembangan bahasa itu kaitannya dengan perkembangan otak dan juga jiwa manusia ya. Bagaimana yang dituliskan oleh Saifuddin tahun 2018 bahwasanya bahasa ini akan erat kaitannya dengan kondisi sosial dan juga komunikasi individu tersebut ya. Sehingga pendekatan psikolinguistik ini berkaitan juga dengan pendekatan sosiolinguistik dan ini dijadikan sebagai teori belajar bahasa yang banyak digunakan. Kemudian teori berikutnya mengenai teori behaviorisme ya. Sebagaimana tokohnya adalah B. Watson ya. Perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon. Ya. Artinya apa? Di sini ya bahwasanya aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Jadi bahasa itu dianggap seperti apa ya tergantung respon yang terjadi gitu ya. Seorang behavior menganggap bahwa perilaku bahasa yang efektif merupakan hasil respon tertentu yang dikuatkan. Nah, misalkan hukuman harus benar-benar sesuatu yang tidak disukai anak ataupun sebaliknya ya. Nah, implikasi teori ini bahwa guru harus berhati-hati dalam menentukan jenis hadiah dan hukuman. Karena apa? Ya kan stimulus ataupun respon masing-masing individu itu berbeda ya. Sehingga kadang misalkan guru itu menghukum siswanya dengan menyuruh untuk mengerjakan soal ya. Ini bisa jadi menganggap ini adalah sebuah teguran maupun bisa jadi ini dianggap sebagai sebuah hal yang menyulitkan ya. Nah, karena respon dari tiap individu itu berbeda-beda. Dan contoh lainnya adalah dari teori behaviorisme adalah ketika kita mempersilahkan duduk seseorang gitu ya. Bisa jadi orang tersebut menganggap bahwasanya ia sedang dihormati. Ya. Ketika kita bertamu di rumah orang disuruh duduk, nah, bisa jadi karena kita dihormati dan bisa jadi orang lain menganggap bahwasanya karena kita bukan orang yang penting sehingga suruh duduk terlebih dahulu. Nah, itulah dari perkembangan bahasa yang dijadikan sebagai teori behaviorisme bahwasanya bahasa terkait dengan stimulus dan respon tiap individu. Berikutnya, teori nativisme berkaitan dengan manusia akan membuka kemampuan lingual yang secara genetis terprogramkan. Di teori nativisme berpendapat bahwa selama belajar bahasa pertama, sedikit demi sedikit manusia akan membuka kemampuan linguisnya. Jadi ya karena bahasa itu selalu berkembang, ya secara otomatis manusia itu akan memprogramkan perkembangan bahasa
dalam dirinya masing-masing. Ya, misalkan orang Indonesia ini belajar bahasa Indonesia, tapi kita ingin bekerja di luar negeri. Jadi otomatis kita harus memprogram bahwasanya diri kita harus bisa belajar bahasa asing sesuai daerah tersebut. Nah, inilah yang kemudian secara genetis terprogramkan, ya, karena kita ada sesuatu yang memancing diri kita untuk selalu belajar berbahasa sesuai kebutuhan. Kemudian teori kognitivisme adalah interaksi yang terus terjadi antara fungsi kognitif dan lingkungan lingualnya. Nah, ini kaitan dengan lingkungan masing-masing. Ya, sebagaimana dituliskan oleh Piaget, struktur kompleks bahasa anak bukan dari lingkungan, tapi berkembang akibat interaksi yang terus terjadi antara fungsi kognitif atau fungsi berpikir dan lingkungan lingualnya, ya. Jadi anak berkembang di sekolah, ya. Tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang masuk, ya. Itu fungsi kognitifnya akan berkembang, termasuk bahasa dan juga lingkungannya itu akan mempengaruhinya, ya. Sehingga terkadang anak yang memiliki kemampuan kognitif yang berbeda bisa memperoleh jenis bahasa yang berbeda. Mungkin yang kognitifnya kurang, ya, mendapatkan ataupun mempelajari bahasa itu lebih sulit daripada yang kognitifnya sudah bagus. Berikutnya teori fungsional. Bahasa pada hakikatnya digunakan untuk komunikasi interaktif, ya. Ini kaitannya dengan ilmu komunikasi, ya. Tentunya bahwasanya ini menjadi tujuan bahasa, ya. Bahasa ya digunakan sebagaimana fungsinya. Dan terakhir teori cybernetika, sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi. Ini kaitannya dengan cyber, ya, ataupun lingkungan pengontrol. Prinsip dasar teori sibernetik ini yaitu menghargai adanya perbedaan, bahwa suatu hal akan memiliki perbedaan dengan yang lainnya, atau bahwa sesuatu akan berubah seiring perkembangan waktu. Oke, berikutnya, fungsi bahasa. Ya. Ada kurang lebih 4 fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa ini dapat menjadi alat dalam artian bahwa perilaku verbal dapat mengarah langsung pada penghargaan. Ketika kita memiliki kemampuan bahasa yang baik, kita bisa menggunakan kemampuan tersebut untuk menjalankan banyak hal, ya. Misalkan orang yang menguasai banyak bahasa, ya, mereka bisa melakukan banyak pekerjaan, bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Bahasa berfungsi sebagai rangsangan atau sinyal untuk perilaku lain. Misalkan kita ingin bertemu dengan seseorang, gitu, ya. Kita harus, ketika itu orang baru, kita pasti berbahasa halus. Kita ingin menegur orang, kita berbahasa lebih dengan nada yang lebih tinggi. Bahasa berfungsi sebagai sarana, ya. Banyak sekali kegunaan bahasa, sebagaimana di tempat-tempat tertentu, ya, akan menunjukkan memberi petunjuk melalui bahasa. Misalkan ini adalah tempat duduk. Nah, misalkan kita di bandara, ini adalah toilet ataupun kamar mandi. Nah, itu bahasa sebagai fungsi sarana. Dan terakhir adalah bahasa untuk menyampaikan makna, ya. Sebagaimana kalau kita belajar bahasa ke level yang lebih lanjut, tentunya bahasa itu memiliki makna yang ingin disampaikan oleh pengguna bahasa tersebut. Unit dasar bahasa, ya. Unit dasar bahasa ini, semua bahasa terbuat dari bunyi dasar yang disebut sebagai fonem atau fonetik, ya. Biasanya, ya, fonem ini berbeda dari masing-masing daerah, ataupun aksen tiap orang itu berbeda, ya, sehingga terjadi perbedaan bunyi bahasa. Kemudian unit bahasa yang lain disebut sebagai morfem, yaitu unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna, ya. Contohnya kalau tulisan ba, ba, ju, ju, ya kan, tadinya tidak memiliki makna, itu hanya sebuah bahasa saja. Tapi setelah disepakati bahwasanya itu adalah pakaian yang digunakan, ya, sehingga baju ini memiliki makna, yaitu sebuah benda yang melekat pada tubuh manusia, gitu. Kemudian level analisis bahasa ada 3. Yang pertama leksikal konten, ya. Leksikal konten ini
berkisar antara kata apa yang tepat digunakan, ya, ataupun ini level dasar. Berkaitan dengan perbedaan kata-kata dalam bahasa yang sering digunakan. Kemudian level berikutnya ada syntactic content. Penggunaan syntactic content berkenaan dengan bagaimana menyusun atau aransemen kata-kata menjadi sebuah kalimat. Dalam penyusunannya terdapat aturan-aturan, misalkan subjek, predikat, objek, keterangan itu di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris kita menggunakan grammar atau gramatikal, yaitu verb, aturan tenses, ya. Kemudian yang terakhir adalah semantic content, ya. Ini kaitannya dengan makna dan pesan yang dibawa. Kemudian yang keempat, struktur frase dalam kalimat. Nah, ahli bahasa merasa lebih berguna untuk mendeskripsikan kalimat dalam rangkaian frasa yang merupakan kumpulan kata. Analisis ke dalam berbagai frasa menggambarkan struktur frasa dari sebuah kalimat, ya. Intinya dalam sebuah kalimat pasti terdapat frasa yang digunakan. Kemudian yang kelima adalah struktur permukaan dan struktur dalam. Para ahli bahasa membagi struktur menjadi dua, ya. Struktur luar ataupun struktur permukaan merupakan kalimat aktual yang memperlihatkan hubungan sederhana dari bagian-bagian dalam suatu kalimat. Sedangkan struktur dalam merupakan makna dari suatu kalimat, di mana terdapat spesifikasi dari hubungan yang logis dalam suatu kalimat. Dan berdasarkan paparan di atas, ya, karakteristik bahasa yaitu terdiri dari fungsi bahasa, unit dasar, level tertinggi dari analisis bahasa, struktur frasa dalam kalimat, struktur permukaan, dan struktur dalam. Selanjutnya, karakteristik berbahasa adalah bahasa bersifat arbitrary atau mana suka, bahasa bersifat produktif, bahasa bersifat dinamis, dan bahasa bersifat beragam. Oke, yang berikutnya kesimpulannya adalah bahasa ini adalah alat dasar yang digunakan manusia untuk berpikir. Bahasa dibentuk dari berbagai kombinasi kata yang mengacu pada aturan tertentu, ya, atau kesepakatan tertentu. Adapun karakteristik berbahasa yaitu, ya, fungsi bahasa, unit dasar bahasa terdiri dari fonem dan morfem, level tertinggi dari analisis bahasa, struktur frasa dalam kalimat. Adapun isu-isu yang berkembang dalam bahasa diantaranya perkembangan bahasa dan proses berpikir manusia, bahasa pada hewan, perbedaan budaya dalam bahasa, dan berbicara dan otak manusia. Ya, adapun beberapa teori belajar bahasa yaitu pendekatan pengkondisian dan pendekatan psikolinguistik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait teori pembelajaran bahasa. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.